Oke, silakan Anda bisa presentasi, linknya sudah di kolom chat. Oke, silakan Anda buka Python-nya. Oke, kita mulai bab baru. Eh, Oke. Nah, di sini kita membahas salah satu fungsi dari pewarnaan, convert color, ya, jadi konversi color, yaitu terkait dengan object detection. Jadi object detection ini itu basisnya adalah basis warna. Nah, kita perlu ketahui, ini sudah kita bahas kemarin, kita sudah bahas tentang ini, kemudian ini juga sudah. Nah, ini biar memudahkan kita. Oke, di sini kita juga sudah membahas get tracker position. Ini juga sudah, image read, kemudian resize itu akan ukurannya akan disesuaikan, kemudian yang jadi pokok persoalan, pembahasan adalah ini. Oke, kita coba jalankan aja.
Ya. Nah, di sini ada gambar permen. Permen itu ada banyak warnanya, ada yang merah, ada yang biru, ada yang hijau, ada yang coklat, kemudian ada yang coklat muda ini, kuning-kuningan. Nah, kalau kemudian kita ingin misalnya mencari yang warna merah, kita mencari yang warna merah. Nah, di sini kelihatan di sini ini hasilnya. Jadi dari VGR ke HSP, di sini dari HSP nanti dikombinasikan dengan gambar aslinya. Ini kalian bisa membayangkan dulu. Nah, di sini, nah ini coklat, ada coklat muda ya, ini coklat muda, kemudian ini lebih ke muda lagi. Di sini ini sudah hilang. Ke di sini sudah kelihatan bahwa dengan konversi dari suatu citra VGR ke HSP, maka kita bisa mendeteksi seberapa banyak sih istilahnya permen yang warnanya merah. Kalau kemudian misalnya kita ingin yang kita ingin warna yang hijau misalnya. Oke, kita ingin yang warna hijau. Mungkin yang kita nggak tahu kan ini warnanya ada apa aja. Ini juga tersebar. Nah, kita misalnya ingin warna biru yang di sini. Oke. Oke, jadi dia sudah hilang, berarti kita turunkan. Yang biru seperti ini kan, ini misalnya tidak dianggap. Nah, kita masuk ke jadi object detection ini itu sebenarnya untuk mendeteksi warna tadi. Ya, jadi ini sudah, jadi ini kita sudah tahu ini mengambil data, membaca data semantis, JPEG, kemudian di sini yang paling dasar adalah mengganti dari sistem VGR ke HSP.
kita cari aja. Apa itu ASP? ASP. Nah, jadi warna itu ada 3 yang paling terkenal. Yang pertama itu adalah RGB, tapi kalau di dalam OpenCV bikin error ya. Jadi yang pertama RGB, kemudian kalau Anda, jadi RGB itu terkenal di citra, ya, di gambar komputer. Nah, kemudian yang kedua adalah CMYK, Cyan Magenta Yellow. Nah, kalau CMYK ini itu lebih terkenal di bagian printing. Ya, jadi pada saat Anda bekerja di cetak-mencetak, karena ternyata warna RGB itu kalah bagus dalam sisi cetak-mencetak dengan warna CMYK. Kita nggak tahu itu apakah berasal dari tintanya atau dari apa. Tapi lebih bagus hasil cetakan yang menggunakan sistem CMYK daripada menggunakan sistem RGB. Nah, kemudian untuk operasi-operasi dasar, operasi-operasi pengolahan citra, nah itu yang terkenal adalah ASP, Hue, Saturation, and Value. Nah, kita lihat di sini, Hue itu apa? Nah, di sini color itu dikendalikan atau dikonversi ke parameter U, ya, W. Ya. Nah, kemudian saturasi itu adalah derajat keabuan atau grayscale. Saturasi, sedangkan value itu adalah brightness. Oke, makanya kalau kita menggunakan RGB, maka kita harus menentukan tiga komponen, 3 parameter. R-nya berapa, B-nya berapa, B-nya berapa. Oke, kalau kita lihat di sini, kita awali aja dulu ya. Oke, misalnya coklat, ungu di sini. Ungu merupakan campuran dari RGB. Ya, maka kita harus ngatur R-nya berapa, G-nya berapa, G-nya berapa. Nah, tetapi dengan konversi ke ASP, maka komponen warna itu cuma dalam 1 parameter. Jadi kita lihat di sini, nah, ini yang hilang dulu, coklat muda. Nah, itu sudah hilang. Oke, di sini coklat, di sini coklat muda. Jadi 5, kemudian
Nah, dan lagi apa ini? Nah, ternyata coklat itu dulu ya, jadi yang duluan bilang itu adalah komponen coklat. Nah, kita tidak tahu ya, jadi kalau RGB ya, maka dia harus ngatur R-nya berapa, D-nya berapa, B-nya berapa. Ini komponen. Oke, misalnya tadi hijau ya. Oke, hijau itu sudah berarti ini ditemukan. Hijau, oke lah, jangan yang hijau. Yang ungu aja di sini. Dan komponen dasar. Oke, di sini yang bilang biru dan dia ungu. Nah, di sini grayscale, di sini masih ada apa titik-titik di sini, ya istilahnya seperti gambar bekas-bekasnya, maka kita pakai saturasi. Di sini sudah kelihatan yang dulunya bekas-bekas. Kalau ini brightness-nya ini sampai sini ya hilang. Nah, jadi istilahnya untuk mengatur warna itu jadi lebih mudah kalau kita menggunakan komponen warna dari HSP. Nah, di sini kita bisa melihat ini apa? Red itu dari 0 sampai 90 derajat. Ini dari 0 sampai 360 derajat. Oke, saturasi dari 0 sampai 100, kemudian brightness-nya adalah dari 0 sampai 100. Oke ya, jadi ini dasarnya, kemudian ini oke. Nah, sekarang kita masuk ke source code-nya. Inti dari source code-nya adalah cuma 4 baris ini. Ya, jadi yang pertama itu adalah dari konsep PGR diubah ke konsep ASP ya. Jadi image-nya dirubah dari gambar PGR ke gambar ASP. Nah, kemudian perintah aslinya itu ini, Mas. In ring. Jadi batas bawah dan batas atas. Nah, batas bawah untuk
HSP-nya itu berapa, batas atas untuk HSP-nya itu berapa. Ya, ini diambilkan dari ini ya, dari tracker. Ya. Data ini diambilkan dari tracker. Jadi, inti dari image detection ini, berdasarkan dari warna, itu ya cuma ini. Jadi, in ring dari batas bawahnya berapa, batas atasnya. Nah, kalau yang ini sebenarnya Mas itu ini ya, jadi HSP-nya itu adalah ini. Nah, tapi di sini kan ada putih, maka dia akan di-N-kan dengan gambarnya. Jadi kalau N itu cenderung ke 0, nah, maka kalau yang hitam, maka dia akan jadi hitam. Kalau yang ini putih, kalau putih di-N-kan itu akan cenderung ke warna. Dia akan ya, sehingga ini lebih mudah dipahami daripada gambar. Tetapi intinya adalah perintah ini itu hasilnya adalah yang oke ya. Nah, kemudian biar memudahkan, nah, ya di-N-kan. Proses N, ini kita masuk ke operasi. Nah, oke, bisa lihat lagi di sini ada bitwise N or XOR NOR. Oke, silakan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Itu tadi LH sama UH itu bedanya apa, Pak? LH Yang itu L sama batas U. bawah. LH ini U ya. Low U itu batas bawah dari U. W. Kalau LS itu batas bawah dari saturasi. Kalau LP itu batas bawah dari value. U itu upper, ya, jadi batas atas dari UW. UW, saturasi, dan value. Ya, di sini intinya apa? In ring, ya, dari ring bawah ke ring atas. Jadi LB ini adalah matrik ya. Jadi LB ini adalah parameter isinya berupa matrik LH, LS, dan OB ini juga sama. Nah, misalnya kalau Anda nanti ada tomat. Ada tomat warnanya merah. Anda misalnya membuat sebuah proyek ingin deteksi kematangan tomat menggunakan apa? Image processing. Ya udah, Anda bisa pakai yang ini. Oke, ini dinaikkan dulu. Kalau tomat itu, nah tomat itu merah ya. Di merahnya saya lihat. Oke, kita lihat kita lihat saja dulu di
misalnya ada tomat apel ya, apel atau ada apel hijau ya, tomat. Oke, ya. Gambar ya. Ada tomat, tomat ini ada yang hijau, ada yang merah. Ya. Nah, ini aja ya. Ya, misalnya oke, tomat kita proses dulu. Bentar. Oke. Ya. Nanti kita coba cari ini istilahnya kalau kita dalam apa istilahnya dalam kebun tomat, di situ ada robot yang berjalan atau kamera yang berjalan dari satu titik ke titik yang lain. Contohnya kalau kita lihat di kebun di sini, nah, ini kan ada kebun, nah di sini ada robot berkamera yang jalan. Nah, dari perjalanan itu dia akan men-tracing kira-kira banyak yang sudah matang atau belum. Nah, makanya ini kan masih ada di sini ya. Kalau matang berarti sudah ada banyak yang merah. Oh, berarti kalau merahnya ada banyak, maka saat panen sudah tiba. Tapi kalau masih hijau, ya berarti kalau masih banyak yang hijau, merahnya belum kelihatan merah banget, oh berarti proses pemanenannya belum waktunya. Oke, kita coba aja. Sekarang ya.
Seperti ini. Sekali. Di sini sudah kelihatan kita akan melihat warna merahnya. Ya. Ya, karena ini hijau ya, jadi di sini itu hijau. Nah, ini kan hijau. Jadi dia akhirnya terkena di hitam. Oke. Ya, ada beberapa warna yang maju. Di sini sudah sebagian besar itu warnanya merah. Ya, jadi buah ini buah kan, ini sudah sebagian besar itu warnanya merah. Tinggal dilihat aja di sini. Yang nilainya ini putih. Ya. Yang di sini itu nilainya putih, itu berarti sudah berwarna merah ini ya. Jadi dilihat nilai 1 di sini, ini nilai 0 ya. Ini kan hitam putih. Ini nilai 1 dan nilai 0. Nah, kalau kita melihat nanti, nah lebih banyak nilai nolnya atau nilai putih ya. Misalnya kalau dalam satu kotak aja satu titik, jadi dalam satu kotak ini, jadi kotak istilahnya kameranya terfokus dalam satu buah tomat, ya, maka bisa dihitung jumlah 0 dan jumlah 1 itu berapa. Oke, ini adalah fungsi dari sunring. Dibuat dulu ke HP, kemudian ke digantikan. Ya, jadi intinya ya cuma ini, dibuat HSP dulu, kemudian dimas, diin ringnya berapa, ya, biar mudah terlihat ini, biar mudah kelihatan ini, ya maka digabungkan ya, gambar dari ini, gambar ini, dan gambar ini, itu digabungkan. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Itu Pak, bisa minta source code-nya nggak Pak? Ya, oke. Bentar. Ya. Oke. Ya. Oke ya. Nah, yang kedua, ini sudah mulai ke
mengarah ke deteksi ya. Jadi bagaimana sih cara-cara untuk mendeteksi? Deteksi itu, kemudian mendeteksi itu. Jadi misalnya tomat yang warnanya merah itu ada berapa, itu kan istilahnya. Nah, ini adalah proses awal dari deteksi. Ada yang nanti deteksi warna, kemudian ada deteksi bentuk. Nah, deteksi bentuk itu dari deteksi tepi, edge detection. Nah, kita masuk ke edge detection, deteksi tepi. Sekalian Nah, jadi sebelum ke edge detection, kita masuk ke thresholding dulu. Ya. Thresholding itu apa toh? Thresholding itu threshold kita mencari batasnya. Di batas tertentu itu nanti akan seperti apa? Oke, kita masuk ke thresholding. Ada dua. Yang pertama adalah basic, ya, standar. Yang kedua adalah adaptif, ya. Jadi kalau yang basic itu ya iya, tidak. Nah, nanti akan dilihat tidaknya. Oke, kita masuk ke dua. Kalau ini yang simple, yang basic, dan yang kedua, yang basic dan yang adaptif. Oke, kita masuk ke sini. Dasarnya adalah OpenCV, kemudian ke image processing, kemudian ke image processing. Nah, kalau yang ini nanti masuk ke matplotlib. Library matematika untuk plot, ya, jadi untuk grafik. Jadi grafik, terus grafik batang, terus grafik lingkaran, terus grafik titik. Nah, ini biasanya menggunakan matplotlib. Oke. Tetapi sebelum kita masuk ini, daripada bingung nanti dengan ini urusan matplotlib ini di sini ya. Yang kita bicarakan ini. Makanya di sini kita tidak pakai ini. Di paling pertemuan berikutnya kita baru membahas apa itu matplotlib. Jadi untuk grafik. Tapi dia bisa untuk menampilkan citra. Ya, citranya itu dibuat konsepnya dalam bentuk metrik.
ya, grafik dari matrik. Nah, kemudian digambar grafik ini sebenarnya. Oke, kita kembali ke sini. Oke, intinya adalah di threshold ada banyak kita jalankan, nanti kita bahas saja biar ada banyak gambaran. Nah, kita jalankan. Ini gambar aslinya. Gambar aslinya adalah gradasi, ini hitam, dari hitam, terus agak putih, agak putih, agak putih, agak putih, sampai putih. Ini gambar aslinya. Nah, perintahnya adalah threshold. Ini batas asal. Hitam itu 0 ya, hitam itu 0. Putih itu 255. Nah, di sini, nah ini perintah-perintahnya. Ya, silakan Anda bisa lihat di sini. Oke, di sini Anda bisa lihat. Oke, ini binary threshold. Ya, kalau ya 1. Ya, jadi kalau iya, kalau tidak ya tidak. Ya, jadi karena biner itu berarti cuma ada 2 keadaan, hitam atau putih. Ya, jadi dia akan ditarik ke bawah jadi 0 di sini. Jadi di sini cuma ada 0 atau 255. Ya, jadi di sini tidak ada pertengahannya, nggak ada. Kalau yang ini inverted di unfade tadi itu kebalikan. Yang hitam jadi putih, yang putih jadi hitam. Oke, kalau terang, ya jadi di sini kalau 0 ya 0, ini gradasi, tapi pada saat dia sampai di sini, dia tidak putih tapi grey, ya. Jadi putih itu di sini ya, 255 itu di sini. Cuma ini dipotong. Ya, jadi bentuknya nanti grey, tapi rata semua. Ini gradasi. Ini maksudnya gradasi ya. Ini kalau yang miring-miring gradasi, kalau ini warnanya sama. Tapi di sini tidak sampai putih, tetapi dipotong dengan batas. Jadi kalau threshold itu 0, ini 0. Kalau 0 ya 0. Kalau bukan 0, berarti dia gradasi. Ya, jadi kalau dia sesuai batas. Ini batasnya ya, ini batas. Nah, ini batas juga. Kalau biner ya, kalau lebih dari batas jadi 1, kurang dari batas jadi dia jadi 0.
Kalau yang inverted kebalikan. Jadi kalau lebih dari batas malah jadi 0, kurang dari batas. Jadi Anda pahami dari sini ya. Nah, ini lebih dari batas, ini batasnya ini. Kalau yang ini terang, ini kalau lebih dari batas dipotong, ya. Jadi bukan jadi satu, tetapi jadi angka di sini, angka di batasnya. Oke, yang lain apa? Grayscale, ya. Jadi itu masih dalam bentuk grayscale. Kalau threshold to zero, threshold itu batas ya. Kalau batasnya lebih dari batas, maka dia akan jadikan 0. Tapi di bawah batas dia grayscale. Jadi dia masih. Kalau inverted ini ya. Jadi, nah, kalau threshold to zero, kalau di atas maka dia apa? Grayscale. Kalau miring itu berarti grayscale. Nah, kalau di bawah batas maka dia di. Kita lihat hasilnya. Ini gambar aslinya. Kita lihat binary dulu. Ini gambar asli, ini gambar. Nah, ya, di sini ada batasnya. Batasnya berapa? Batasnya adalah 50 sampai 255. Jadi ini kelihatan 50 kan kecil. Nah, batasnya 50. Ya, jadi kalau 50, jadi di bawah 50 dia akan dianggap itu 0. Nah, tetapi kalau di atas 50, ya, dia dianggap jadi 1, ya, karena cuma ada 2 kemungkinan. Jadi kalau kemudian ini, nah, ini yang benar ya. Kemudian inverting, ya, kebalikannya. Kalau ini 200 ya batasnya. 200. Oke, sebentar. Oke dulu. Tambahkan saja. Ini batasnya 100. Batasnya. Oke, ini image, terus kemudian pusing. Nah, ini image aslinya, kemudian ini binary. Ini kalau inverternya ya, sama toh. Nah, jadi persis sama. Cuma dia diinverting. Ya, jadi kalau di sini nilainya dari 0, 0, 1, 2 sampai sini, ternyata sampai batas 100. Maka di sini ada yang masih 99, itu belum jadi batasnya kalau dia di atas 100, dia tiba-tiba jadi putih. Ya, jadi di sini ada 100, di sini sudah ada yang 101 ya. Jadi kalau sudah 101 dia juga jadi putih. Tapi kalau 100 katanya dia tidak lurus. Artinya. Oke, ini terkait biner ya. Biner itu
apa? Ya, kalau di atas batas ya dia jadi mentok. Ya, jadi ini putih mentok 25. Kalau dia di bawah batas berarti dia akan mentok ke 0. Kalau ini inverted, ya, sekarang ke terang. Jadi kita bandingkan dengan ini dari hitam, ini ya, ini gradasi ya, ini gradasi, ini juga gradasi. Tapi sampai batas ini, sampai batas yang, nah yang di sini, nah ini abu-abu, tidak ada putih ya, jadi ini dipotong di sini ya. Nah, jadi harusnya ada putih kan, ada yang putih tetapi sudah dipotong jadi grayscale. Nah, jadi dipotongnya di mana? Itu di batas 127 grayscale-nya. Jadi warnanya warna 127 grayscale-nya. Jadi ya separuhnya lah. Kalau 255, nah separuhnya. Oke, kemudian zero itu apa toh? Kalau di bawah batas dia akan hitam. Tapi kalau di atas batas dia gradasi. Ini kita lihat di zero, kalau di atas batas dia gradasi, kalau di bawah batas dia 0. Ya. Anda harus paham, kalau 0 itu hitam, kalau mentok 255 itu putih. Nah, kalau yang inverted, ya kebalikan, ya. Nah, ini apa? Kalau di atas batas itu jadi hitam, ini hitam. Kalau di bawah batas itu ini, yaitu grayscale. Ya ini hitam, terus kemudian di ini abu-abu. Oke, kita juga bandingkan dengan oke, di sini kan batasnya. Kalau ini jadi hitam, zero. Nah, oke, kalau ini gradasi, ini hitam. Kalau ini hitam, kalau zero itu hitam ke gradasi. Jadi kalau di atas batas berarti dia kalau dia di bawah berarti dia jadi 0. Tapi kalau di atas dia gradasi. Kalau ya sama ya. Jadi ini bukan gradasi lagi. Ini bukan gradasi lagi, tetapi sudah nilainya sama yang di sini, yang di terang. Nah, parameternya apa aja toh? Ini ya. Di atas threshold.
Ini adaptif. Oh, ini selesai. Oke, terus kemudian, nah kita lanjutkan. Kita lanjutkan ke adaptif. Nah, kalau adaptif ini, ya, jadi yang biasa digunakan untuk deteksi ya. Jadi sebelum deteksi kita istilahnya image dan image assessment. Jadi ya ini sebenarnya termasuk filtering juga. Ini dilihat, jadi dari sebuah citra. Jadi sebenarnya citra dulu, kemudian dari citra kalau kita bicara deteksi, nanti deteksi wajah, deteksi pokoknya deteksi. Maka kita mulai dari citra dulu. Ini citra. Nah, seringkali citra itu, karena ini yang diproses itu bukan, jadi yang diproses itu bukan, kita nggak butuh ada orang itu. Jadi kalau ada orang, kita nggak butuh warnanya. Jadi kita tidak butuh warna dari citra tersebut. Ya, tapi kita butuhnya adalah bentuk orang. Jadi biasanya citra ini diubah ke grayscale. Nah, dari grayscale kemudian masuk ke threshold. Nah, dari threshold ini ke edge detection. Jadi, nah dari sini, nah kita mulai ke pengenalan pola di sini.
Nah, kalau tadi ada citra, ya, citra tadi diubah ke HSP. Nah, dari HSP ini kan sebenarnya yang aslinya ke grayscale. Kalau kita ingin berdasarkan warna. Oke, jadi kalau ada gambar ya orang cakep gitu, komputer nggak tahu itu cakep apa enggak. Dia orangnya cakep apa enggak, dia pria atau wanita nggak tahu. Ya, orang atau kucing aja, ya komputer nggak bisa membedakan. Ya, dia cuma tahunya dia adalah gambar. Gambar aja sebenarnya dia nggak tahu, karena komputer tahunya apa? Metrik, angka. Oke, kita mulai ke adaptif. Di sini ada apa sih adaptif? Nah, jadi ini kita itu ya. Jadi kita mulai dari image ini. Nah, ini image aslinya. Ada dua gambar. Ya, kalau gambar seperti ini gambar scan-scanan ya ini karena apa? Rata. Jadi rata. Ini ada 3, jadi ini sudah jelas. Yang putih-putih, yang hitam-hitam. Kalau kita menggunakan yang binary, ini binary ya, yang kedua adalah binary. Cursor binary, kita lihat threshold binary. Nah, dia akan jadi masalah. Nah, kalau kita berbicara masalah angka, ini ya, maka kalau biner dia akan kelihatan jelas. Ya, ini jelas. 3 jadi 3 benar. Nah, apa? Karena apa? Thresholdnya jelas. Jadi yang putih cenderung putih, yang hitam cenderung hitam. Maka kalau kita menggunakan binary threshold itu cocok. Nah, tetapi kalau kita kemudian berupa foto itu kan seringkali ada bayangan. Kemudian ada yang agak terang, ada yang sebagian yang agak gelapnya. Jadi di sini ini ada bayangan, di sini ada terang. Nah, kalau kemudian kita pakai binary threshold, apa yang terjadi? Ya, kalau dia agak hitam, ini agak gelap ya. Ini hitamnya itu bukan karena warnanya hitam, tetapi karena sisi pemotretan dalam sudut pemotretan, sehingga di sini ada gelap. Jadi harusnya dia itu ada angka 3, 5 di sini. Nah, tetapi karena di sini itu gelap, warnanya hitam, ya, thresholdnya seperti ini. Susah, ya. Jadi ternyata yang karena dapat bayang-bayang, di sini agak kelihatan ya. Di sini yang sebelah sini memang agak gelap dibandingkan yang sebelah sini. Sebelah
sebelah kanan atas. Oke, nah ini kelemahan dari simple threshold. Ya, jadi binary threshold, threshold binary inverter, inverted, kemudian ada terang, kemudian ada zero. Nah, itu permasalahannya di sini. Sehingga cuma ada dua pilihan, ya atau tidak. Makanya di samping threshold binary, ini hitam ya, maka ada yang namanya adaptif. Yang pertama adalah berdasarkan Chemin. Kemudian ada Gaussian. Ya, Anda sudah silakan Anda cari sendiri Chemin itu apa, Gaussian itu apa. Min itu rata-rata, kalau Gaussian itu ya ada rumus Gaussiannya. Oke, kita lihat. Ya, nah, ini. Jadi di sini sudah kelihatan ya ada 7. Nah, jadi istilahnya dengan adaptif ini kita sudah bisa mengekstrak angka-angkanya ini loh. Nah, tinggal ini nanti diolah lagi. Tapi apa? Kita sudah bisa mengenali angka 3. Di sini 3. Padahal walaupun di sini angkanya apa istilahnya agak gelap. Ya, tapi dia bisa mengenali angka. Kemudian yang Gaussian ini. Ya, jadi silakan Anda memilih. Jadi pada saat kita bisa melihat kalau kita pakai ini angka ini yang sudah jelas, maka kita pakai yang binary threshold, maksudnya terang benderang, sudah jelas. Ini tiganya 3 jelas, ya. Terang ya. Jadi beda dengan yang ini ya, ini agak sedikit. Kalau ini kan istilahnya ya kelihatan 3 bersih gitu loh. Tapi kalau kemudian kita ya kasus kita itu berupa foto-foto di sini, nah ini binary threshold ya atau simple threshold itu tidak berfungsi dengan baik. Maka kita harus menggunakan yang adaptif. Oke, di sini kelihatan juga di sini. Nah, ini tulisan Sudoku. Ya mata kita aja sudah nggak kelihatan. Nggak tahu ya kalau mata saya sudah nggak lihat ini nama Sudoku. Tapi di sini sudah langsung kelihatan ini Sudoku. Oke ya. Nah, tapi kalau kemudian dari hasil ini hasilnya di bawah yang binary. Walaupun masih kelihatan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan nanti parameternya Anda lihat di aplikasinya aja. Ini berdasarkan dari binary 11, 2, ini apa toh? Lihat aja. Adaptive threshold.
Timbal threshold. Ini jadi ini adalah kernel. Jadi di sini adalah ini image-nya, kemudian jadi ini gambarnya jadi abu-abu. Ya, jadi mengapa dia 255? Dia ini abu.
lihat perbandingan bank Oke, kelihatan di sini. Nah, ini adalah apa ya sebenarnya? Ini dalam bahasa image itu adalah kernel. Kernel itu. Ini loh. Ini kan ada titik-titiknya. Kalau ini kan istilahnya lebih putih. Ya udah. Itu kita atur. Ya, silakan Anda eksplorasi sendiri. Ini titik-titik di sini. Ya, di sini. Ya, nanti kalau terlalu besar, ya angka hitamnya jadi hilang. Jadi kalau terlalu kecil nanti sebelahnya apa, sebelahnya apa. Oke, kita lihat saja. Di sini 3, 5 itu ya. Jadi cara mencobanya seperti ini. Nah, oke, ini hasilnya. Terus kalau ini 2, 6, ini. Oh, block size-nya. Jadi per blok. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi dia lebih lebih oke. Ya, Anda bisa lihat di blok size. Jadi ini ada metodenya, result type-nya, kemudian block size-nya. Kita lihat di sini. Result binary filter. Nah, ke 5, 7. Jadi size of pixel network that used to calculate, ya, jadi calculate dari thresholdnya. Jadi karena adaptif dia memerlukan banyak
eh, apa, piksel di tetangganya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jadi ini bloknya 11 kali 12, 11 kali 2. Kemudian silahkan aja nanti di coba-coba. Kalau ini itu dianggap jadikan putih. Jadi kalau ini yang apa, sekian. Coba kita coba kalau kita diperbesar aja. Hasilnya seperti ini. Jadi kalau bloknya semakin besar, maka dia akan lebih bersih. Tapi nanti kalau untuk kebesaran, ya ini dia akan contohnya ini ya, yang di 6 ini harusnya ada garis. Nah, kalau ini ada garis ya, tapi karena ini kepotong, ya, dia jadi putih. Sudah mulai ada yang harusnya ada garis, tetapi dia akhirnya dijadikan putih. Itu adalah pengaturan blok. Ini biasanya atau sering dinamakan sebagai kernel ya. Oke, silakan kalau ada yang mau bertanya. Oke, di sini kelihatan ini sudokunya lebih jelas daripada yang itu. Semuanya adalah pengaturan dari kernelnya. Oke, silakan. Ya, minggu depan kita masuk ke tanggal di minggu depan aja. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, jadi itu kita sudah mulai masuk ke pre-processing untuk pengenalan polanya. Jadi kalau ini sudah biasanya masuk ke setelah thresholding edge detection. Jadi nanti
kita itu ada yang ini masuk ke grayscale. Nah, ada yang nanti masuk ke HSP. HSP itu terkait dengan warna ya. HSP itu nanti lari-larinya juga ke grayscale. Nah, kemudian dari grayscale nanti ada yang ke blur ya. Jadi ini ada yang ke blur. Gambarnya di blur dulu. Ini bisa dari sana atau yang di sini. Nah, nanti larinya ke threshold. Jadi kalau ini biasanya kalau banyak draw nanti di blur. Dari di blur nanti di grayscale, dari grayscale di thresholding. Biasanya nanti dari thresholding ini ke dua bisa langsung ke action. Ada yang ke black white, jadi hitam dan putih. Ini jadi cuma dua tone. Kalau nggak hitam yang sama tadi kan thresholding kan hasilnya ke black white. Ada yang lewat thresholding, ada yang ke black white di sini. Iya. Jadi artinya kita masih belum membahas dulu, kemudian ini juga yang ini udah, ini thresholdingnya juga. Itu gambaran kalau nanti masuk ke ini image detection ya. Baru image baru deteksi, belum pengenalan. Nah, di sini baru ke recognize. Jadi baru mengenal wajah. Oh, ini wajah orang, wajahnya itu. Belum orang itu siapa. Kalau orang itu siapa itu sudah ke pengenalan. Nah, wajah itu nanti ke deteksi. Oke, itu kalau nggak ada, silahkan Anda on-kan kameranya. Recording in progress. Oke, silakan Anda coba-coba. Anda ganti parameternya. Kemudian tetap mulainya dari OpenCV.
Jadi resources utama kita, ya, jadi panduan kita yaitu di sini. Jadi OpenCV tutorial. Nah, kalau nanti masuk ke image ya ke sini. Ya. Kita masuk ke thresholding, ini smoothing, ini ngedur, baru ke metodologi. Nah ini sudah mulai ke detection contour, deteksi edge detection, terus deteksi contour. Jadi kita akan lihat. Oke, itu aja. Karena tidak ada yang bertanya, berarti sampai di sini dulu. Teman kali